Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast kami. Kali ini kami akan membahas topik yang sangat erat dengan kehidupan kami sehari-hari, yaitu kebebasan berpendapat di media sosial. Tahukah kalian, media sosial kini menjadi ruang utama untuk menyampaikan opini, kritik, maupun aspirasi. Tapi muncul pertanyaan penting, apakah semua pendapat boleh disampaikan tanpa batas? Bagaimana agar kebebasan itu tetap etis dan bertanggung jawab? Saya sebagai pembawa acara pada alur podcast hari ini ingin bertanya kepada narasumber, bagaimana sih pendapat kalian tentang hukum di negara kita itu? Jadi, pada Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 28E, semua warga negara bebas mengeluarkan pendapat. Kita bebas mengeluarkan pendapat lewat tulisan, video, maupun akun media sosial lainnya. Jadi itu merupakan hak kita sebagai warga negara. Berarti bebas ya, tapi kok sekarang kita harus hati-hati dengan medsos media sosial, misalnya Undang-Undang ITE. Nah, betul sekali Nabila, di mana media sosial itu kita menjadi lebih bebas, tapi kita harus bertanggung jawab, terutama di Undang-Undang ITE yang di mana undang-undang tersebut mengajarkan kita supaya tidak akan mengujarkan kebencian, hoaks, dan kita harus menjaga tersebut dengan memendomkan nilai-nilai Pancasila. Nah itu tuh sebenarnya apa sih bedanya kritik dengan ujaran kebencian itu? Perbedaan antara kritik dan ujaran kebencian itu, kritik itu berfokus pada masalah dan solusi, sedangkan ujaran kebencian itu lebih menyerang sebuah individu, organisasi, atau kelompok komunitas. Jadi, ada sebuah contoh yang menurut Asaf Ibnab pada tahun 2023 yang meningkatnya ujaran kebencian itu sampai 18%. Artinya, banyak warga negara yang tidak mengerti tentang etika berpendapat di media sosial. Nah ini nih yang sering bikin ribut tentang media sosial. Wah, lumayan tinggi juga ya. Terus apa yang harus kita lakukan agar medsos kita tetap sehat? Nah, pertama-tamanya kita akan tingkatkan literasi digital seperti cari tahu dahulu informasi yang benar tanpa menyebarkan hoaks, seperti kita menggunakan media sosial tanpa marah-marah, kita menggunakannya dengan cara berdiskusi dengan baik-baik, dengan memedomkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya setuju tuh bahwa kebebasan berpendapat di media sosial itu adalah hak penting, tetapi bukan tanpa batas. Media sosial itu menciptakan ruang digital dan juga ruang demokrasi. Tapi banyak yang menyalahgunakan sebagai penyebar ujaran hoaks dan juga ujaran kebencian. Nah, maka dari itu literasi digital dan juga etika berkomunikasi itu adalah kunci. Kritik itu boleh, bahkan perlu, namun harus disampaikan secara konstruktif dan juga menghormati perbedaan yang ada. Nah, dengan sikap bijak itu, kebebasan berpendapat tuh justru bisa memperkuat demokrasi, bukan malah melemahkannya, gitu guys. Itu kesimpulan dari aku ya sebagai penanggap. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dari diskusi ini, kita belajar bahwa kebebasan berpendapat adalah hak, tapi juga tanggung jawab. Kita perlu menjaga etika, menghormati perbedaan, dan tetap kritis tanpa harus merendahkan. See you on the next mini podcast. Bye-bye.